Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Adlan Ali Rosid dengan NIM 2025100 dari STL 2B yang akan mempresentasikan analisis kinerja PT Astra International Tbk kuartil pertama 2026. Jadi ini ada laporan keuangannya dengan satuan miliar rupiah. Dengan data yang saya ambil yaitu ada posisi keuangan yang dimana jumlah aset PT Astra International Tbk ini sangat masif, yang dimana totalnya jumlah aset yaitu ada 517.804, yang dimana ini ditunjang dari jumlah aset total aset lancar yaitu sebesar 188.493 dan liabilitas jangka pendek yaitu 155.225. Selanjutnya kita bergeser ke laba rugi, yang dimana pendapatan bersih PT Astra itu pada kuartil pertama atau 3 bulan pertama itu sebesar 78.666 dengan beban pokok pendapatan 63.174, dikurangi laba bruto, beban operasional, dan laba sebelum pajak. PT Astra ini dalam 3 bulan pertama memperoleh sebesar 6.423 miliar. Selanjutnya kita bergeser ke rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas yaitu mengukur kemampuan PT Astra dalam membayar kewajiban jangka pendek, di mana yang pertama yaitu ada current ratio yang diperoleh dari aset lancar dibagi liabilitas lancar dikalikan 100%, yaitu memperoleh 1,21 atau dalam bentuk persennya yaitu 121%. Selanjutnya ada cash ratio yaitu kas dan setara liabilitas lancar dikalikan 100%, yaitu memperoleh 0,32 atau 32%. Quick ratio yaitu L di persediaan dibagi liabilitas lancar dikalikan 100%, yaitu memperoleh 1,00 atau 100%. Analisis dari angka-angka tersebut kita memperoleh analisis bahwa PT Astra ini memiliki kemampuan likuiditas yang sangat baik atau sangat kuat, di mana current rasionya yaitu sebesar 1,21 kali dan quick ratio sebesar 1,00 kali, menunjukkan bahwa PT Astra ini bisa loh teman-teman, bahwa dalam tanpa harus menjual stok kendaraan yang ada di gudang atau produk yang ada di gudang, PT Astra ini mampu menutup utang lancar meskipun tanpa menjual persediaan sama sekali. Jadi tanpa menjual produk apapun, PT Astra ini mampu menutup utang lancarnya. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, yaitu mengukur sejauh mana aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Yang pertama ada debt to asset ratio atau DAR yang diperoleh dari total liabilitas dibagi total aset dikalikan 100%, yaitu mendapatkan 43,4%. Yang kedua yaitu ada debt to equity ratio, yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas dikalikan 100%, yaitu mendapatkan 76,6%. Yang dimana debt to equity ratio ini masih berada di bawah 100%, yang menunjukkan bahwa struktur modal PT Astra ini masih sangat sehat dan berisiko rendah. Jumlah modal jauh lebih besar daripada jumlah utangnya. Nah ini, jadi ekuitas masih besar dari total uangnya. Dan selanjutnya yaitu ada rasio aktivitas. Total aset turnover atau T2 yaitu pendapatan dibagi total aset, yaitu mendapatkan ada 0,15 kali.
Jadi interpretasinya setiap RP1 aset yang dimiliki PT Astra dapat menghasilkan 0,15 di kuartal pertama. Jika disetahunkan, analisis estimasi Tato adalah sebesar 0,60 kali, menunjukkan efisiensi yang operasional pabrik ini sangat lancar. Selanjutnya, return on asset atau ROA, yaitu laba bersih dibagi total aset mendapatkan 1,24%. Terus return on equity yaitu mendapatkan total 2,19% dan net profit margin yaitu sebesar 8,16%. Dari hal ini kesimpulannya yaitu PT Astra mampu menghasilkan laba bersih sebesar 8,16% dari setiap rupiah penjualan. Hal ini merupakan angka yang sangat kompetitif untuk industri manufaktur berat kayak otomotif, mobil yang gitu kan teman-teman. Margin keuntungan bersih sebesar ini adalah capaian yang sangat solid untuk PT Astra dan kompetitif bagi sebuah raksasa manufaktur otomotif dengan volume produksi yang masif. Nah, selanjutnya ada klasifikasi biaya manufaktur. Jadi kayak pengelompokan klasifikasi biaya itu kayak adalah proses pengelompokan elemen biaya secara sistematik untuk menentukan HPP atau harga pokok produksi dan pengendalian operasi. Jadi sebagai perusahaan yang merakit kendaraan utuh kayak Toyota, terus ada Daihatsu, biaya operasional internal Astra itu ada terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama ada bahan baku, jadi kayak biaya langsung untuk komponen kendaraan seperti kayak kan butuh lembaran baja, terus bahan, mungkin ada mesin, terus ada komponen elektronik kayak chip dan lain-lainnya. Terus yang kedua ada tenaga kerja di mana yaitu gaji dan tunjangan operator kayak lini perakitan, terus dan nanti ada teknisi, terus ada yang bagian pengecetan, terus ada operator robotik dan lain-lainnya. Yang ketiga ada overhead yaitu biaya utilitas pabrik, penyusunan robot, dan pemeliharaan gudang logistik kayak contoh gampangnya kayak kan pasti dalam kayak gudang terus manufakturnya kayak gitu kan pasti butuh listrik, terus kayak mesin-mesinnya pasti juga kan kayak butuh pelumas, terus kayak penyusutan atau disposisi dari alat-alat itu atau robotnya gitu. Terus selanjutnya ada contoh nyata biaya di Astra, yaitu ada beberapa kategori, yaitu pertama kategori baku langsung, contoh nyatanya kayak bodi baja seperti yang saya sebutkan. Terus kenapa kok alasan klasifikasi dapat ditelusuri secara spesifik unit produk jadi. Terus yang ini ada tenaga kerja langsung, gaji operator, welding, painting, seperti yang saya sebutkan tadi. Alasannya karena terlibat langsung dalam transformasi bahan baku menjadi unit, terus ada overhead pabrik, penyusutan mesin CNC, terus robotik, terus kayak pelumas, listrik, kayak gitu. Mendukung proses produksi namun tidak menempel permanen di unit. Terus ada biaya periode, kayak mungkin ada komisi dealer, terus ada gaji admin kantor, terus kayak manajer ya kayak gitu, terkait fungsi pemasaran, administrasi atau beban operasional. Selanjutnya hubungan biaya dan laba rugi. HPP atau harga pokok produksi merupakan seluruh biaya manufaktur yaitu BB plus TKL plus overhead yang diaplikasikan menjadi HPP. Jadi apa sih BB kayak gitu? Nah,
BB itu kembali lagi ke slide ini. BB itu ada bahan baku, terus ada tenaga kerja, terus overhead. Tuh, jadi pada laporan laba rugi kuartal 1, total beban pokok pendapatan Astra mencapai 63.174.000 miliar. Nah, jadi kayak ketika produk kendaraan selesai dirakit terus dipindahkan oleh divisi ke gudang, nah kayak gitu itu nanti nilainya akan dicatat sebagai persediaan bagi kendaraan terjual ke dealer atau konsumen, baru nilai HPP tersebut transfer menjadi pendapatan pada laporan laba rugi gitu teman-teman. Terus dalam keuangan PT Astra kan ini yang pertama mendapatkan sebesar ini dikurangi dari pendapatan bersih untuk menghasilkan apa bruto tebal tipisnya atau bruto yang didapatkan perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulannya di mana harga pokok produksi likuiditas itu sangat kuat dengan quick ratio satu kali Astra mampu melunasi tanpa harus menjual persediaannya. Ini menunjukkan kayak manajemen kas yang sangat kuat dan efektif ya teman-teman. Selanjutnya ada struktur modal sehat, tingkat utang DR hanya 76,6% di bawah 100%, yang dimana perusahaan lebih banyak dibiayai oleh modal sendiri daripada utang. Jadi risiko utangnya masih sangat rendah. Terus selanjutnya yaitu ada profitabilitas kompetitif, margin laba bersih NPM sebesar 8,16%. Jadi ini adalah angka yang sangat solid untuk raksasa manufaktur dengan volume produksi yang masif. Kayak kan Astra sendiri ada anak perusahaannya sangat banyak ya teman-teman. Struktur biaya efisiensi, selanjutnya efisiensi biaya logistik dan produksi dikelola dengan baik melalui pelompokan direct material, direct labor, dan overhead yang jelas, sehingga untuk membentuk HPP yang terkendali untuk menghasilkan laba bruto yang optimal. Mungkin ini yang bisa saya paparkan terkait hasil analisis saya untuk memenuhi UTS, ujian tengah semester untuk mata kuliah estimasi biaya mengenai studi kasus dari PT Astra International Tbk. Seluruh data ini berasal dari BEI atau Bursa Efek Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu, dan terima kasih kepada Ibu Winda yang telah membimbing, dan rekan-rekan semua yang telah menyimak videonya. Jika ada pertanyaan atau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ingin ada saran atau ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Adlanali Rosid, mahasiswa Teknik Logistik UISI Angkatan 11, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.